ngopi, ngobrolin proteksi sambil happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ngopi. Ngobrolin proteksi sambil happy. Tepuk tangan dong semua yang ada di studio. Mantap, seru banget nih. Ayo kita ada di Ngopi episode 2. Dan kali ini ditemenin sama Ayu juga. Oke, halo, aku Ayu. Aduh, ini lagi pusing sih ini gue. Dip, udah tag loh kita masih main HP aja, kenapa sih? Ini loh, udah gajian tapi cepet banget lewat, duit gue langsung habis gitu aja. Oke. Kalau gitu, nih kayaknya cocok banget nih sama episode kita kali ini. Lo bawa masalah, gue bawa solusinya. Mantap. Langsung aja kalau gitu kita kenalin untuk narasumber kita kali ini cocok banget sama masalah lo, yaitu ada Teh Wina. Berat banget disuruh jadi solusi. Pas banget itu. Hai Nadif, hai Ayu, hai semuanya. Tewina sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Kita kenalin dulu sih, walaupun Tewina udah terkenal, coba kita kenalin lagi deh ya. Tewina ini sebenarnya bukan berangkat. Awal mulanya karirnya itu sebagai apa sih Teh? Kok bisa dikenal sekarang sebagai seorang financial planner dan trainer gitu? Financial trainer sekarang. Financial trainer. Dulu pertama kali kerja begitu lulus kuliah itu aku kerja di bank loh. Oke. Iya, kerja di bank, bener-bener di customer service, ketemu orang, ngasih solusi keuangan, dia mau nabung apa, deposito apa, perlu produk apa, perlu kredit apa. Dulu kerjanya di bank dulu. Terus abis itu punya anak, berarti kerja dong ceritanya kan ya, karena takut sama kehidupan. Abis itu pas lagi punya anak itu, lagi break ya, kita sebutnya lagi post period itu, diajak kuliah lagi. Mau nggak kuliah lagi, kata suamiku dan bapakku. Jadi malah papa sama suamiku dua-duanya yang mendorong aku untuk kuliah lagi, ambil S2. Waktu lagi S2 itu kemudian aku bertekad, oke aku mau bikin perusahaan yang bisa ngajarin keuangan sama orang. Karena aku belajar finance bertahun-tahun, pas praktekin di kehidupan sendiri, kok beda ya? Jadi harus ada jembatannya, makanya dulu kita tagline-nya finance should be practical. Biar semua orang gak harus kuliah finance bertahun-tahun, siapa aja, background-nya apa aja bisa belajar keuangan bareng. Berarti Tewina dari awal banget tuh udah berkecimpung di dunia keuangan atau ya? Lulus kuliahnya finance, kerjanya dulu di industri finance, pernah juga industri lain, pernah di advertising, pernah kerja di pabrik gitu. Tapi terus prakteknya kan tetap ya, mau kerja apa aja mesti ngurus uang kan. Betul. Nah, jadi dia kurang berapa nih? Jatuhnya nggak bisa solusi ya? Jadi gajinya gimana? Artinya semua orang, apapun pekerjaannya, latar belakang pendidikannya apapun, akan bersinggungan sama uang. Betul. Jadi semua orang harus punya ilmu ini. Makanya aku semangat banget pengen ngajak orang untuk belajar dulu tentang keuangan ini sebelum dia praktek. Benar, segitu pentingnya Teh ya, finansial ya? Oke, betul banget. Kalau gitu tadi kita ternyata Teh Wina kan berangkatnya benar-benar dari finansial gitu. Makanya sekarang mendalim finansial. Cocok sama games kita tentang finansial Betul. dulu. Kita boleh langsung games kali ya. Aku anaknya kompetitif loh. Kita main games jawab cepat nih Ya, Tewina ya? nggak berhadiah aja kompetitif, gimana berhadiah? Oke, let's go. Jawabnya ke sana ya. Oke, kita kasih opsi pilihan, nanti Tewina jawab cepat gitu ya. Mulai dari Ayu boleh deh. Boleh, oke. Pertanyaan pertama, siap ya Teh ya? Work-life balance atau kerja keras? Gak ada dua-duanya dong. Work life integrated semuanya udah jadi satu. Pilih paling salah satu deh Teh, paling Tewina nih. Aduh, malu tapi kerja keras kayaknya ada balance di hidup aku. Oke, milenial atau Gen Z? Gen X. Gen Z dong, Gen Z. Gen Z Maaf ya ya. milenial, aku pilih Gen Z karena mereka adalah masa depan. Aduh yuk. Senang bantuin orang atau mentingin diri sendiri? Bantuin orang. Oke. Uang atau aset? Aset. Aset, oke. Menarik. Oke Teh. Berikutnya nih, ambil resiko atau cari aman? Ambil resiko. Oh. Lupa umur ini, lupa umur. Ini Ambil Tewina- resiko. Ini Tewina banget nih. Kerja atau bisnis? Bisnis. Bisnis, oke. Terakhir, asuransi rumah atau asuransi mobil Teh? Asuransi rumah. Oke. Karena yang mobil udah dapat dua-duanya. Tinggal rumah yang Lagi belum, review ya? yang rumah soalnya. Oke, terima kasih Tewina. Tadi sempat penasaran uang atau aset, kok Tewina milihnya aset loh Teh? Karena dari aset itu dia bisa menghasilkan uang lagi. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ujungnya uang sih ya. Iya, juga uang juga sih. Sebenarnya ujungnya uang, tapi ternyata perjalanan aku belajar keuangan lebih dari 20 tahun ini yang kerasa adalah kalau uang itu
itu habisnya cepet banget. Tapi kalau kita membentuk aset, sekian tahun kemudian ini masih ada. Mungkin nggak selalu aset ini menghasilkan, tapi kadang aset ini juga malah bisa dijual kembali kalau ada nilainya. Jadi definisi asetnya juga harus jelas ya. Betul. Jadi aku nggak perlu khawatir kalau uangku dikit di ATM ya. Asetnya tapi ada nggak? Nggak ada. Udah nggak punya uang, nggak punya aset. Iya, jadi orang suka salah. Sebenarnya sama-sama penting, saldo cash itu sama-sama penting. Tapi jangan lupa bahwa ternyata ketika saldonya kecil, asetnya ada, aset ini bisa jadi sesuatu. Ketika aset semua ada, nggak ada saldo pun, terus makan mau pakai apa? Masa mau jual aset gitu. Jadi memang harus cari keseimbangannya antara aset sama uang. Teh, aku punya keresahan nih Teh. Yang tadi aku rasain ya, kan standar gaji di Jakarta itu kan ya semua kita bisa tahu lah UMR Jakarta berapa ya Teh ya. Buat makan sama bayar kos aja tuh habis. Habis, ya. Kalau memang bisa tuh sebenarnya gimana sih Teh cara kita mengelola duit kita nih biar bisa investasi, bisa nabung, bahkan bisa beli keperluan-keperluan di luar. Jawaban serius apa joking dulu? Dua-duanya aku perlu. Oke, yang jokingnya dulu ya. Boleh. Nikah dong biar berdua. Enggak, itu bukan solusi. Pusing berdua. Jangan sampai pasangan kamu disuruh masuk ke dalam masalah hidup kamu, jangan ya. Tapi isunya sebenarnya gini, ketika penghasilannya masih dianggap rendah itu kan untuk setiap orang beda-beda ya. Orang yang penghasilannya masih UMP akan merasa, penghasilan aku rendah, tapi si yang nggak punya kerja akan merasa, lu udah punya kerja, gue belum loh gitu. Sementara yang gajinya ada 10 juta akan merasa penghasilan aku rendah dibandingin gajinya 30 juta. Yang gaji 30 juta akan terus merasa gaji dia lebih rendah dibandingkan yang 150. Nah, rendah itu definisinya apa? Satu yang aku selalu harus ingatkan bahwa ada ilmu menghasilkan uang, ada ilmu mengelola uang, dan ini dua ilmu yang berbeda. Kalau menghasilkan uang kan kita harus serba hustling, kita harus serba cari tahu informasi, gimana caranya supaya keuangan kita penghasilannya meningkat, skill apa yang bisa kita tambahin, kasakusuk, lihat network gitu kan ya. Sementara kalau mengelola uang itu kan pengen uangnya diem di kita, jangan keluar. Jadi ini dua perilaku yang berbeda dan orang suka salah kaprah, bingung mau yang mana. Jadi ketika penghasilannya oke rendah, anggaplah masih nilai di Jakarta tuh kan UMP-nya berapa, di bawah 6 juta ya. Iya, kita akuin itu rendah. Kalau aku suruh dia berhemat lagi, menurut aku itu tega loh. Sehingga ketika orang bilang coba aja, ilmu kayak gitu nggak bisa dipakai sama yang penghasilannya masih standar upah minimum provinsi. Memang, aku akan bilang memang. Artinya orang seperti ini perlu review kenapa penghasilan dia segitu, apa skill yang bisa membantu dia supaya penghasilan dia nggak begitu terus. Jadi orang yang penghasilan segitu baru awal kerja kali. Oh mungkin memang dia posisinya masih entrance level. Oh mungkin sebetulnya ini baru masuk. Nanti berapa bulan lagi ada meningkat. Atau mungkin jangan-jangan ini posisi sales yang nanti ada komisi 3 kali lipat lebih besar loh. Nah ada yang seperti itu, tapi ada juga yang dia udah 5 tahun kerjanya gitu-gitu terus. Ada masalah dong berarti sama pekerjaannya dia gitu. Jadi mari bedain kapan harus mengelola dan kapan harus meningkatkan. Kalau pakai jawaban yang lebih seriusnya, tadi emang serius, tadi lebih serius sekali. Lebih seriusnya adalah ada sih rumusan-rumusan yang mesti kita pakai. Dan terus terang aja kalau penghasilan rendah emang sulit pakai rumusan itu. Rumusannya yang menurut aku perlu diperhatikan orang adalah tolong kunci pengeluaran biaya hidupmu, pengeluaran gaya hidupmu maksimal 20% dari penghasilan. Satu lagi kunci cicilan utangmu jangan lebih dari 30%. Karena ini adalah dua pengeluaran yang sering banget jadi alasan orang tuh nggak cukup gajinya. Nah kalau itu dua alasannya, ya udah kita kelola aja kan, jangan sampai utangnya lebih dari 30%, gaya hidupnya turunin dong, kan penghasilan kamu masih terbatas gitu. Tapi ternyata ada orang-orang yang biaya hidupnya tuh udah lebih dari 60%. Karena dia sendirian di rumahnya, ada 5 orang dewasa, dia sendiri yang kerja. Dia satu-satunya orang yang jadi tulang punggung keluarga. Bisa jadi dia seorang bapak dengan istri dan anak. Bisa jadi dia anak paling besar, adiknya banyak, bapaknya udah gak ada. Orang kayak gini gak bisa dikasih tips-tips pengetahuan tentang kelola uang. Berarti harus ada orang yang bantuin dia, jangan sendirian gitu. Berarti benar-benar harus kita punya batasan ya, kayak tadi Teh bilang diatur lah, mana yang hutang 90%. Tadi 2 berarti yang harus diperhatiin, gaya hidup sama cicilan. Biaya hidup itu hal yang sama nggak Teh? Beda. Si gaya hidup itu definisinya ya, semua yang asik-asik, yang kalau nggak ada sebenarnya hidup kamu baik-baik aja. Semua nggak? Semua definisi gitu. Kalau biaya hidup berarti yang apapun yang terjadi harus kita bayarkan. Contoh yang gampangnya adalah waktu pandemi, kan ada pengeluaran harus keluar ya, bayar listrik harus keluar, beli makan harus keluar gitu kan. Tapi ada loh yang selama pandemi ternyata kita bisa nggak pakai. Aku nggak ke salon, nggak nonton bioskop,
nggak ngopi, Nggak ngopinya ke di coffee shop, rumah. betul. Ya kan bisa ternyata. Dan Tapi- ternyata baik-baik aja. Dan ternyata bisa gitu. Tapi begitu pandemi selesai nggak mau, aku tetap mau dong. Nah itu yang dimaksud dengan pengurangan gaya hidup. Dan bukan nggak boleh, tapi memang harus ada batasannya. Kayaknya kalau anak muda sekarang menurut Dewi ini gimana? Kayak anak muda sekarang banyaknya ke belejok di gaya hidup kali ya. Ada yang bilang begitu, tapi dengan aku udah bertahun-tahun ngajar keuangan ya, berarti kan aku udah ketemu Gen X nih yang umurnya di atas 45 ya. Aku udah ketemu millennials yang umurnya di atas berapa? Millennials ternyata di atas 30 nih. Sama Gen Z yang di bawah 30. Semua juga begitu kok, umur 20-an. Jadi jangan mau ya, nih Gen Z kan aku selalu berpihak sama Gen Z ya. Jangan mau dituduh Gen Z nih boros. Tanya, emang om sama tante waktu umur 20 kayak apa? Bisa jadi lebih parah, cuman nggak kelihatan aja karena nggak ada sosial media gitu kan. Jadi kalau dibilang anak muda sekarang boros, memang polanya begitu. Di umur 20-an itu kita mungkin belum punya tanggung jawab sosial dan keluarga yang terlalu besar sehingga ada extra money-nya untuk bisa lebih banyak bersenang-senang gitu. Tapi kan nggak semua begitu. Ada yang dari umur 20 juga dia udah, aku nyebutnya bahkan bukan sandwich generation, ayam geprek generation. Yang nikah belum, punya anak belum, tapi dia menopang hidup 10 orang di rumahnya. Ini udah bukan sandwich, ini udah ayam geprek ini ya. Belum sempat ngapa-ngapain udah digasak gitu. Banyak tuh. Nah, yang kayak gini boro-boro ngomongin boros. Dia nggak boros. Tapi dia menopang hidup banyak orang. Ada yang kayak gini juga gitu. Jadi iya, boros itu memang sebuah alasan membuat kita keuangannya berantakan. Tapi buat Gen Z jangan mau kamu biarin om-om tante-tante itu nuduh kamu boros. Aku bela Gen Z hari ini. Kalau zaman Tewina dulu masih muda. Sebut aja, nggak apa-apa. Kita orangnya nggak ada lulu kok. Di zaman Tewina dan di zaman kita sekarang itu ada perbedaan nggak sih, Ten? Yang beda terutama instrumen yang dipakai. Kalau zaman dulu tuh semuanya serba manual, produknya tuh nggak ada in your face, buka handphone bangun tidur ada di situ. Kalau sekarang semuanya ada di handphone kita, secara digital dia hadir terus. Contoh gampangnya ya, dulu untuk bisa punya utang cepat itu pakai kartu kredit. Untuk punya kartu kredit itu kita mesti aplikasi, ada surat keterangan kerja, diperiksa dulu gaji dia berapa, tanda tangan, formulirnya, ada barrier gitu ya, ada prosesnya lebih panjang. Sekarang yang cepat, pinjol itu ada di handphone kita. Lagi buka aplikasi apa gitu muncul iklannya, nggak sengaja keklik, terus akhirnya si pinjol itu hadir dan duitnya 2 jam kemudian masuk loh ke rekening. Jadi kalau dibilang perbedaan, terutama menurut aku adalah si akses yang ternyata sekarang tinggal klik aja. Ini kan cerita horor tentang utang ya. Cerita menyenangkan tentang investasi juga ada. Dulu aku mau investasi 100.000 di reksadana, tahu yang aku lakukan adalah transfer di ATM. Di ATM terus keluar tuh kan ya yang heated papernya segede gini. Ini aku kirim pakai faksimil. Kalian tahu mesin faksimil nggak sih? Terus aku harus telepon sama mbak admin di sana, mbak tolong cek dong di ruang faksimilnya yang berarti ruangannya mungkin segede ruang podcast kita ini, dan dia mesti cari itu mana bukti transfernya Liguin ada di mana. Ribet banget. Kalau sekarang aku pulang kantor udah capek, aku belum transfer nih mau investasi, tinggal klik. Tadi pagi aku ada satu placement untuk investasi, tinggal klik. Mau bikin auto debit, kalau dulu tuh harus tanda tangan kan, pakai kertas gitu ya, ada tangan basah. Sekarang ya tinggal bikin instruksinya di handphone kita, di aplikasi. Jadi tidak selalu negatif, secara positifnya juga ada. Tinggal kita mau ada di mana nih. Jadi jangan sampai si kemudahan digital ini kita cuma dapat jelek-jeleknya aja, bagus-bagusnya juga banyak loh gitu. Jadi alasan bahwa Gen Z sekarang punya experience yang beda sama Gen X sama milenial, oh iya udah pasti. Tapi banyak banget kemudahan yang menurut aku justru ini bisa membuat si generasi yang lebih muda ini bisa 10 langkah lebih cepat daripada aku. So, tergantung kitanya aja ya. Tergantung kitanya aja. Iya. Ayo ada keresahannya. Kalau tadi tuh dibilangnya kan ada ternyata pengeluaran di usia 20-an sekarang itu wajar gitu, mau beli kayak ngopi kayak cantik, ngasih makan Instagram gitu kan, atau beli Robux. Lapor apa Instagram? Istilahnya ayo. Aku baru dengar. Ngasih makan Instagram sama TikTok ya, demi konten gitu kan maksudnya. Atau kayak Roblox gitu-gitu. Nah ternyata kan berarti ada perbedaan pengelolaan dong untuk di masa-masa rentang usia 20-an, 30-an, 40-an. Kalau kayak gitu tuh berarti ada tuh Teh
sesuai dengan usia? Ada, tapi sebetulnya aku menyebutnya financial life journey. Nanti kita kasih ininya ya, gambarannya financial life journey itu. Jadi ada financial life journey itu orang yang usianya antara sekian sampai sekian, misalnya di bawah 20 sampai 50, 20 sampai 30 sampai 40 dan seterusnya, sehingga bisa kelihatan ternyata pada saat kita ini berbeda-beda masuk ke fase hidup itu akan ada hal-hal yang mesti kita adaptasi gitu. Misalnya nih ya, kalau umurnya di bawah 30 itu tidak semua, tapi banyak yang memang misalnya baru lulus kuliah. Sehingga mungkin ada sih yang memang udah hidup sendiri dari umur 20-an, tapi mungkin ada banyak yang masih tinggal sama orang tua. Yang kayak gini tuh dimanfaatkan. Mumpung masih tinggal sama orang tua, belum harus bayar listrik sendiri. Ada dong sebagian uangnya yang dia mau pakai senang-senang, tapi ternyata dia kelihatan boros banget dari luar, padahal nabungnya 50% misalnya. Ada tuh yang kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, biar aja dia boros mumpung masih bisa. Gak akan lama-lama kok. Gitu loh, gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Di atas 30, banyak yang sudah menikah, maka tanggung jawabnya akan berbeda. Akan harus bayar cicilan rumah, tahu-tahu anaknya mau masuk TK gitu kan. Jadi si umur 20 bersenang-senang ya menurut aku gak apa-apa. Tapi ya itu tadi, nabungnya ternyata kalau masih tinggal sama orang tua bisa digedein. Begitu umur di atas 30 belum tentu seperti itu. Tapi mungkin dia dengan semua tanggung jawab yang lebih banyak. Berarti dengan penghasilan meningkat, kemampuan nabung dan investasi bisa lebih rutin. Nah, jangan lupa nanti di atas umur 40, beda lagi yang harus disiapin. Anaknya udah lebih besar, berarti akan ada ongkos-ongkos yang tidak terlihat di depan mata sebelumnya. Istilahnya kalau umur di atas 40 tuh asuransinya harus direvisi. Gitu. Ini banyak nih yang suka nggak sadar nih, teman-teman aku yang millennials akhir tuh, millennial senior nih ya, kalian ya sebenarnya kan umurnya nggak jauh sama aku. Millennial senior tuh lupa, dia pikir dia umurnya 30-an aja gitu. Plus kalau umurnya di atas 50-an juga akan berbeda-beda nih. Makanya jadi iya memang umur akan mempengaruhi, tapi sebenarnya bukan soal boros enggaknya, tapi memang fase hidupnya beda-beda. Jadi mari kita manfaatkan si fase-fase itu dengan sebaik mungkin gitu. Oke, sekarang misalnya kita kan nih, aku masih pulang ke rumah di teh. Nah, kalau itu kan aku bisa manfaatin kali ya. Makanya kita masih bisa di rumah. Exactly. Jadi makanya kalau merasa, berarti boleh nih aku boros. Boleh sih, berapa emang boros? Kita pengeluaran gaya hidupnya hampir 30%. Oke, tapi kan gak bayar listrik ya. Boleh gak nabungin 50%? Ganggu gak pertanyaan aku? Jadi Div, 50% udah bisa ditabung dong. Anda bertanya, aku menghakimi. Kok aku 70% yang iya ya? Nah itu jadi ada sebab akibat gitu. Kalau memang kondisi kehidupannya seperti A, maka akan ada akibat B yang gak bisa kita lawan. Artinya kita punya kemampuan untuk melakukan pilihan. Tapi ketika itu sudah dipilih, ada konsekuensi dari pilihannya. Ini yang gak bisa dilawan. Gitu. Orang kan suka lupa ya sama konsekuensinya ya. Daging banget nih yuk, seneng banget gue hari ini. Daging banget kalau kata bahasa-bahasa sekarang. Betul. Tapi Wina, aus ya teh? Kayaknya agak Iya agak kosong ya mejanya ya, let's go ya. Coba pesen kopi. Ada kopi ya? Kita ada kopi bersama ya Teh Wina. Asik. Boleh mas kopinya? Terima kasih. Terima kasih Mas Popo. Ini Teh Wina ya? Hai, thank you. Oke. Wah, makasih. Jadi di kantor kita tuh orang-orang pesen kopi udah nggak keluar lagi. Udah nggak perlu keluar. Oh gitu, sampai disediain. Berarti nggak ada alasan dong kalau bilang nggak bisa nabung gara-gara ngopi. Anda bertanya, aku menghakimi. Oh beli, tapi bukan dikasih ya? Kirain dikasih. Beli ya ternyata. Beli juga Teh ini. Ya tetep ya aku yang kopi panas, kalian kopi dingin. Ini bude-bude kok begini. Semakin terlihat ya teman-teman. Kopi dulu Teh ya? Ya silakan. Isinya tetap kopi atau jamu jangan-jangan itu teh. Wah mulai ayo melancarkan serangan. Ayo mulai beneran. Ayo mulai melancarkan serangan. Aduh. Oke, ini Tewinya kan aku lanjut ya. Nah kopinya. Tewinya kan udah banyak melawan Buana melakukan training ke masyarakat Indonesia nih ya Teh ya. Kalau dari temuan-temuan Tewina selama mentraining masyarakat Indonesia mengenai finansial, apa sih Teh kesalahan paling umum masyarakat tuh dalam mengelola keuangan? Aku nyebut ini kesalahan, sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi ada satu persamaan. Aku kan ngajar benar-benar dari Aceh sampai Papua nih ya. Jadi pulau mana tuh sampai di utara tuh ke Tarakan aja aku udah pernah. Ada satu pulau kecil di luar Tarakan harus pakai speedboat namanya Pulau Bunyu. Aku udah pernah nyampe ke situ. Kalau yang paling barat itu sampai Banda Aceh, di timur aku pernah sampai ke Timika. Nah, yang sama dari orang Indonesia dari barat ke timur, utara ke selatan itu satu, gotong royong.
Jadi ternyata kita tuh guyup banget, apa-apa tuh selalu bareng. Dan bukan kesalahan, tapi karena kondisinya demikian, sehingga membuat rencana itu tidak ada di dalam budaya kita. Kan gotong royong. Mau bangun rumah, nggak usah pulau yang jauh deh, di Pulau Jawa, kalau kita pergi ke yang masih perkampungan, bangun rumah tuh orang kan iuran bareng, bangun rumah. Sini aku bantuin kamu bangun rumah, batanya dari aku, pasirnya dari aku nggak punya apa-apa, aku bawa badan yang ngerjain jadi kulinya, atau bawa makanan karena nggak sanggup ngerjain. Gotong royong tuh kayak gitu. Jadi nggak ada, kita harus nabung dulu ya buat bangun rumah tuh. Awalnya tuh kita kayak gitu masyarakatnya gitu. Jadi bahkan yang tinggal di dalam kota besar pun karena dulunya bertahun-tahun, beratusan tahun, bergenerasi ditanamkan budayanya akan ada orang yang nolong, membuat rencana keuangan itu nggak ada di dalam budaya kita. Bahkan budaya kita kan arisan, kita iuran bareng yuk gitu. Menurut aku itu bukan kesalahan. Tapi efek sampingnya ada. Efek sampingnya dengan hidup yang ternyata sekarang lebih cenderung individual. Atau kalau keluarga nuklir kan. Jadi keluarga nuklir itu bapak ibu anaknya doang gitu. Maka si gotong royong ini jadi salah kaprah. Gotong royong itu kan 1 orang ditolong sama 10 orang. Yang sekarang terjadi dan mungkin boleh masuk dalam kategori kesalahan adalah 10 orang minta tolong ke 1 orang. Gak masuk. Jadi kalau kita mau mengagungkan budaya gotong royong ya boleh gak sih balikin. Jadi jangan sampai 1 orang karena dia kelihatan wah dia kerjanya di Brands nih, kita minta tolong yuk sama dia. Ternyata yang minta tolong gak 1, ada 10 orang. Ya biar gimana sih hitungan matematika dia juga akan ambruk dong keuangannya gitu. Ini yang aku lihat sebagai bentuk efek samping dari budaya kita yang kayaknya perlu kita luruskan nih, perlu kita balikin lagi ke fungsi utama bahwa gotong royong itu adalah tolong menolong, nggak ada yang salah dari itu, tapi berarti harusnya ada 10 orang yang keuangannya sehat yang sanggup nolongin 1 yang lagi susah. Isn't that beautiful gitu loh, itu kan bagus gitu ya. Tapi jangan dibalik. Jangan oh ya udahlah gue nggak usah bikin rencana, gampang ntar tinggal minta tolong. Gibahnya aja gotong royong loh kita. Nggak tahu minta tolong. Ini yang menurut aku orang Indonesia banget. Dan itu terkonfirmasi kemanapun aku pergi. Oke, berarti kebanyakan kalau yang ketemuan Tewina tuh di daerah-daerah masih perihal si gotong royong, gotong royong itu tadi ya Teh? Banyak banget pertanyaan kayak paling sering pasti dengar tentang sandwich generation, tentang anak muda yang harus bantu orang tuanya, pamannya, sepupunya, adiknya kan kayak gitu kan. Mungkin kalau kita emang gotong royong itu jadi isu. Kalau aku balikin isunya tuh bukan itu, isunya adalah ketika ada orang yang harus nolongin terlalu banyak orang sampai dia kewalahan gitu. Nolong orang kan nggak pernah salah, tapi kalau dia kewalahan sampai buat anak sendiri dia nggak bisa nyekolahin gimana? Nah ini yang sering ketemu. Jadi setiap aku pergi di kota apapun selalu ada pertanyaan tentang saya harus gimana sebagai sandwich generation. Dan waktu aku cek ternyata dia bukan sandwich. Kalau sandwich itu kan dia udah menikah, punya anak, harus support orang tuanya dan harus support anaknya dan istrinya sendiri dan atau suaminya sendiri. Ini enggak, dia bahkan belum punya anak, belum punya pasangan. Jadi dia kayak menolong yang seharusnya bukan kewajiban dia untuk harusnya kan orang tuanya mandiri, dianya mandiri. Bukan mandiri apa ya, sejahtera dua-duanya lah gitu, sehingga saling tolong menolong. Bukan kamu kan udah lulus ya, sekarang kamu yang bayarin semua di rumah gitu. Dan ternyata itu gara-gara orang tuanya pun waktu muda tidak melakukan perencanaan keuangan gitu. Akhirnya jadi bergenerasi-generasi itu terjadi terus. Jadi di setiap ruangan aku ngajar keuangan pasti ada satu pertanyaan tentang sandwich generation. Biasanya apa tuh Teh jalan keluar kalau Tewina menghadapi perihal permasalahan? Pertama ini masalah yang timbul karena hasil hidup generasi sebelumnya 30 tahun ke belakang. Ya gak sih? Jadi kalau ada seorang bapak umur 60 tahun tidak bisa pensiun sehingga dia mengandalkan anaknya untuk biaya hidupnya dia, itu kan bukan terjadi 2 minggu yang lalu. Itu terjadi karena 30 tahun yang lalu waktu si bapak ini umur 30, selama 30 tahun dia tidak berhasil mengumpulkan cukup dana untuk bisa membiayai hidupnya sendiri pada saat dia umur 60. Semua program pensiun yang dia siapkan nggak berhasil. Alasannya apapun kita nggak mengeluhkan ya, tapi kenyataannya itu tidak berhasil. Sehingga harus ditimpakan ke generasi berikutnya. Maka solusinya nggak bisa cepat. Maka solusinya nggak bisa, 1, 2, 3, nggak bisa. Solusinya panjang. Berarti kan si anak yang menopang hidup orang tuanya ini harus ngecek, ada nggak penghasilan dia yang bisa di-matchingin sama pengeluaran orang tuanya. Karena pengeluarannya berarti ada 2, ada pengeluaran dia sendiri, ada pengeluaran orang tuanya. Ada nggak yang bisa di-matchingin? Apakah gajinya cukup untuk dia sendiri, maka dia perlu ada penghasilan dari tempat lain untuk membiayai orang tuanya. Boleh nggak dia nggak sendirian?
Misalnya dia sekarang lagi biayain adiknya untuk lulus kuliah, begitu adiknya lulus kuliah, adiknya diajak juga dong biar dia nggak sendirian. Jadi gotong royongnya paling nggak berdua, walaupun berdua tuh kayak main gaple ya, nggak gotong royong namanya ya. Itu salah satu opsi. Itu salah satu opsinya. Dan menariknya adalah selama zaman Orde Baru itu kan ada keluarga berencana yang mengajak orang Indonesia tuh anaknya 2 aja. Jadi ini juga perubahan demografi. Angkatan aku misalnya cuma berdua loh. Gotong royong tuh butuh lebih dari 2 orang. Yeah. Sehingga gotong royongnya nggak bisa terjadi karena cuma berdua. Iuran berdua sama iuran bertujuh beda. Ibu bapakku bersaudaranya 7, 5. Mereka bisa iuran buat orang tuanya, buat kakek nenekku. Begitu aku sama adikku, nah loh kita cuma berdua gitu. Gotong royong gini. Sehingga gotong royongnya mesti digeser. Nggak cuma adik kakak aja. Sepupunya ada nggak? Paman bibinya ada nggak? Kan kita keluarga besar. Dan itu aku udah praktekin di keluargaku. Ada satu keluarga yang memang butuh pertolongan. Ibuku tanya, mau nggak kalian nolongin? Aku sama adikku, ayo. Terus adikku tanya, kenapa cuma kita berdua? Coba cek sepupu yang lain bisa nggak? Karena kita ingat waktu kita kecil tuh, mamaku 7 bersaudara tuh selalu iuran bareng untuk keluarga besarnya mereka. Pas kita tanya, ternyata dari 10 sepupu tuh ada 23 orang. Dari 23 sepupu, 12 terkumpul, dari 12, 9 iuran. Hey, gotong royongnya terjadi gitu. Jadi pertama adalah ngecek punya penghasilan apa enggak, kedua adalah ngecek si member gotong royongnya bisa ditambah apa enggak. Yang ketiga yang menurut aku harus dicek adalah apakah si orang yang kita bantu ini bisa diberdayakan. Ini belajar dari ada klien aku yang dia kemudian lihat di rumah ibunya itu lalu lalang di depannya tuh banyak traffic ya. Terus si mbak yang jaga rumahnya tuh cukup pintar untuk bikinin warung di depan. Sehingga paling tidak untuk listrik dan makan dari warung itu orang tuanya dapat uang. Jadi ada dari dia tapi nggak 100% gitu. Dan ini kan prosesnya nggak cepet ya. Tiga-tiganya tuh proses yang sulit. Nah si gotong royong ini atau membantu sandwich generation ini solusinya ternyata nggak sebentar, nggak segampang itu. Butuh proses yang panjang banget karena memang problem ini tidak terjadi kemarin sore. Problem ini terjadi karena satu generasi hilang dana pensiunnya. Aku yakin Sobat Blitz juga pasti banyak juga sih yang ngalamin si sandwich generation. Ini common problem di seluruh Indonesia. Dan karena isunya gotong royong. Tapi menurut aku problem gotong royongnya bisa jadi solusi juga gitu. Jadi bukan berarti gotong royongnya buruk ya. Tapi gara gotong royong kita tidak belajar berencana, maka sekarang waktunya kita belajar berencana dan balikin si gotong royongnya jangan 1 nolongin 10. 10 orang nolongin 1. Sehingga penting banget setiap individu di negeri kita itu jadi orang yang keuangannya kuat. Tangannya yang di atas. Tangan di atas tuh selalu lebih bagus daripada tangan di bawah. Kalau di atasnya tapi gini juga? Gini. Tetap minta. Ilmu lagi aja. Ya kan empowered beda kan, empowered beda. Orang yang empowered itu akan oke aku bisa bantu apa. Beda dengan yang udahlah kita minta tolong aja. Nah itu gara-gara budaya gotong royong. Oke, tadi jadi ternyata isunya itu kan timbul karena adanya gotong royong ya, isunya itu. Ternyata solusinya juga gotong royong lagi gitu kan. Masalah sama solusinya tuh struktural ya Teh ya, butuh panjang kayak gitu. Betul. Tapi kan pada akhirnya tadi disampaikan kalau baiknya kita tuh akhirnya punya planning gitu kan. Dengan adanya planning keluarga berencana dan sebagainya, kayaknya isu-isu ini bisa lebih tersolusikan gitu mulai dari kita minimal. Nah kalau kita mulai pengen punya perencanaan gitu, manajemen keuangan dan lain sebagainya itu baiknya dimulai dari usia berapa sih Teh? Begitu punya penghasilan, udah bisa bikin financial plan. Aku bilang begitu karena sering juga ada yang nanya kalau masih mahasiswa gimana. Kalau mahasiswa yang sudah berpenghasilan bisa, tapi kalau mahasiswa benar-benar masih bergantung sama orang tua, lagi kuliah, aku menyebutnya kalau kalian bikin aja eksperimen. Jadi coba-coba aja dulu, nggak usah diseriusin. Tapi kalau dia sudah berpenghasilan, dia udah harus mengelola keuangannya. Nah, artinya ini umur berapa aja udah bisa kan? Jadi bukan berdasarkan umur, tapi kapan dia sudah mulai punya penghasilan yang rutin, yang memang bisa membentuk aset. Yang pertama harus dilakukan adalah bikin namanya financial check-up. Nah, financial check-up itu mirip sama medical check-up. Kalau medical check-up kan ketahuan ya, apa yang dimakan, apa yang diminum, muncul tuh semua di hasil medical check-up-nya kan. Nah, financial check-up juga gitu. Apa yang dibelanjain, itu akan muncul semua di financial check-up-nya. Jadi kalau di medical check-up tuh ada kolesterol gitu. Batasnya misalnya 200, sorry ya ini obrolan Gen X ya. Bude-bude ngomongin kolesterol. Nah, kalau di medical check-up ada obrolan tentang kolesterol, misalnya batasnya 200. Jadi kalau lebih dari 200, ini dokternya pasti akan ada apa nih gitu. Tapi kalau di financial check-up, si kolesterol itu adalah cicilan utang.
Makanya tadi ada batasannya, cicilan utang itu sebaiknya jangan melebihi 30% dari penghasilan bulanan kita. Kalau lebih dari itu, pasti si financial planner tuh akan, ada apa nih gitu. Kalau masih di bawah 30%, si financial planner akan merasa, oh ini nggak apa-apa lah, masih normal gitu. Apapun utangnya masih di bawah 30% dia masih bisa bayar lah. Tapi kalau dari 30% tuh udah red flag nih, ada apa nih gitu. Jadi ini menjadi titik pertama, fase pertama untuk kita belajar membereskan keuangan kita. Kenapa? Karena ternyata yang kita butuhkan tuh bukan siapa paling kaya di antara kita, bukan siapa paling keren investasinya di antara kita, tapi siapa yang keuangannya sehat dan kuat. Dan aku tahu ini di media sosial nggak bisa dikasih makan di Instagram ya. Ayo kita punya keuangan yang sehat dan kuat. Enggak. Kalau kamu mau jadi cepet kaya, nggak cepet tuh dimakan sama algoritma kan gitu. Makanya aku mau ngajakin orang punya keuangan yang sehat dan kuat karena ternyata jadi kaya sama jadi sejahtera tuh beda. Jadi kaya itu yang dikasih makan tuh di algoritma sosial media. Kelihatan, kepegang, bisa dipamerin. Tapi kalau sejahtera itu tentang rasa di dalam hati. Contoh ya, wah gila dia rumahnya keren banget 1 miliar. Semua orang terpesona. Tapi kalau sejahtera, rumah ini aku bayar cicilannya mampu loh. Gak deg-degan bulan depan bayarnya gimana. Safe ya. Safe. Jadi rasa aman, rasa tenang itu yang muncul pada saat kita sejahtera. Nah, pengen yang mana? Tapi kan di algoritma nggak menarik ya. Apakah Anda ingin sejahtera gitu? Nggak kena. Anda ingin kaya? Bisa, gitu cepat. Nah itu jadi kalau mau ngatur keuangan yang pertama, paradigmanya diganti dulu. Jangan pengen cepat kaya, pengen sejahtera. Baru di definisi sejahtera bisa kita ukur satu-satu. Pertama mulai dengan si financial check up. Oke. Oh kalau aku dulu tuh pernah praktek, nggak tahu ini termasuk atau enggak teh. Jadi aku biasanya ada breakdown pengeluaran per masing-masing kategori. Itu bisa kayak gitu juga bisa. prakteknya? Itu yang aku bilang tadi, cicilan utang 30%, terus gaya hidup 20%. Nah sebenarnya tuh ada lagi, nggak cuma itu doang. Jadi kita ada 4 atau 5 kategori dari pengeluaran bulanan kita yang bisa kita ukur. Yang pertama adalah kemampuan menabung. Jadi aku menyebutnya rumus 1, 2, 3, 4. Nah nanti keluarin gambar ya, rumah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tuh maksudnya 10% minimum untuk menabung. Jadi orang yang bisa nabung minimum 10% dari gajinya sehat nih kemungkinan. Yang kedua 20% maksimal untuk gaya hidup, jadi jangan lebih dari itu. Yang ketiga maksimal untuk cicilan utang 30%, baru sekitar 40-60% itu adalah biaya hidup. Jadi kategorinya itu ada 4. Menabung, menabung, gaya hidup, cicilan utang, sama gaya hidup. Ada cara lain lagi. Cara lain adalah gini. Dan ini caranya nyebelin. Ayo kita mencatat pengeluaran. Artinya kan, wah ribet banget nih. Beli kopi tadi berapa harganya? Nanti makan siang kita catat. Bayar parkir di bawah catat gitu. Nih orang ribet banget dah gitu. Tapi sekali-sekali perlu dilakukan sebagai eksperimen. Supaya tahu uang kita pergi kemana. Nah cara nyatetnya gini. Senin berapa nih pengeluaran? Biasanya kan pengeluaran paling enggak makan, ngopi, transportasi. Minimum ini dulu. Belum nongkrong pulang kantor ya. Ini aja dulu 3. Ini Senin. Senin sampai Jumat berapa? Jadi misalnya dihitung-hitung, oh hari Senin makan, ngopi, transportasi 100.000. Berarti Senin sampai Jumat kita punya budgetnya 100.000 kali 5, 500.000. Abis itu catat Sabtu Minggu. Biasanya akhir pekan lebih jahanam daripada hari kerja. Itu saya. Tapi jadi kita lihat pola, oh paling nggak dalam seminggu kita kelihatan. Jadi bisa ngitungnya pakai kategori, tapi kategori itu kan berarti dalam 1 bulan gitu ya. Nah kurang real. Nah kalau mau lebih real lagi, catat harian, 1 hari, 1 minggu, akhir pekan, habis itu baru catat yang bulanannya. Nanti kelihatan tuh semuanya. Ada pengeluaran harian dalam 1 bulan, ada pengeluaran mingguan dalam 1 bulan, ada pengeluaran bulanan dalam 1 bulan. Itu di total negatif nggak dibandingkan gaji kita? Nah di situ bisa kelihatan orang ini keuangannya sehat atau tidak. Kayaknya sih aku kayaknya keliru di situ sih, karena selama ini aku udah coba buat mentaker gitu, sehari keluar sekian. Cuman pada realitanya karena nggak dicatat, nggak tahu ya di hari itu lewat kayak gitu. Nah ini triknya Gen Z nih, nyatetnya aja udah digital. Misalnya pakai e-wallet gitu atau rekening digital yang ada di banking gitu ya, ada mobile app-nya. Itu udah bisa dialokasiin. Jadi pencatatannya bahkan tidak perlu lagi manual. Misalnya ya, oke aku misalnya di rekening yang buat harian. Jadi rekening tuh ada rekening harian, rekening mingguan nih. Kalau digital wallet kan bisa kayak gitu ya. Rekening hariannya misalnya 100.000. Ya udah, jadi aku tahu nih kalau aku QRIS kemana-mana gitu, dalam 1 hari itu akan kelihatan
100.000 itu kepakainya kemana aja. Jadi nyatetnya pun sekarang nih nggak harus kita catat manual lagi. Si aplikasinya tuh akan nunjukin kita sekalinya kita tap, sekalinya kita scan QR code, udah langsung kecatat di situ. Tapi yang penting adalah berarti yang kita alokasikan di hari itu ya udah 100.000. Jadi nggak bisa pelanggaran. Aku mau jajan yang kopinya 60.000, nggak ada duitnya nggak cukup. Karena di rekening itu udah dibatasin cuma 100.000. Besok kita top up lagi 100 gitu. Jadi memang akhirnya mengkondisikan diri lewat si aplikasi digital ini akan sangat membantu kita tanpa kita harus catat-catat manual lagi. Dan menurut aku ini kelebihan zaman sekarang, yang zaman aku dulu itu nggak ada. Zaman dulu kan manualnya cash ya. Jadi ya udah bablas aja gitu. Walaupun memang yang digital ini juga akhirnya nggak gampang lah, tinggal klik, bocornya juga bisa besar gitu. Tapi kalau kita tahu caranya, justru si serba digital ini bisa membantu kita untuk mengawasi supaya nggak bisa dilanggar, batasnya emang cuma segitu, uangnya cuma ada segitu di rekening digitalnya gitu. Oke. Seru-seru tuh ya. Kita jadi kayak harus misah-misahin gitu ya, ada per kategori. Pisah-pisahin. Atau kalau Gen Z tuh kadang ada tabungan, rekening tabungan, ada rekening pengeluaran. Tapi tetap sih Teh, jadinya kadang pengeluaran self reward nih kayaknya. Minjem deh dari rekening tabungan. Ada caranya. Oh ada. Tadi kan jadi punya 2 rekening, ini menurut aku udah benar. Ada rekening penghasilan, ada rekening pengeluaran. Bikin 1 rekening lagi, rekening self reward. Jadi ini buat Gen Z, cari tahu apa pelanggaran yang sering kamu kerjain. Ya misalnya pelanggaran ada yang nonton konser, kan itu nggak mungkin dari gaji bulanan gitu ya. Atau pelanggarannya apa? Ada yang seneng lari nih, sekarang kan dede-dede seneng lari ya. Terus ikutlah semua race, itu kan bayar ya. Terus apalagi hobinya, skincare, make up, itu kan macam-macam banget. Nggak gaji bulanan, itu mah lewat pasti budget 20% doang mah. Bikin rekening self reward. Nah di rekening self reward ini kita kayak nabung dulu. Kita nabung dulu, kalau nabungnya 100.000 dalam 5 bulan ada 500.000. Jadi dalam 5 bulan kemudian mau dihabisin juga nggak apa-apa. Karena dia tidak akan mengganggu lagi pengeluaran bulanan kita yang lain. Jadi masih bisa diakalin lagi, ayo bisa ya. Jadi kalau mau self reward jangan dari rekening pengeluarannya, bikin satu lagi. Tapi artinya kita mesti belajar nunggu. Iya. Si rekening self rewardnya ada saldonya apa enggak, mesti diisi kan saldonya dengan cara nabung dulu. Jadi yang selama ini kita sering instant gratification-nya, kita bikin delay gratification-nya. Jadi orang tuh sekarang kan semuanya instan ya. Posting apa cepet dong, like-nya mana gitu. Ya kan kita mengerjakan sesuatu pengen cepet langsung mana resultnya gitu. Sekarang kita belajar, ternyata waktu adalah teman terbaik kita, waktu menabung dan berinvestasi. Oh ya udah, kita tunggu dalam 3 bulan terkumpul berapa, dalam 5 bulan terkumpul berapa. Orang yang rajin seperti itu pasti akan lebih mudah mengendalikan diri kalau ada tawaran utang yang menggampangkan. Contohnya ya, pay later. Oke, mungkin dia nggak pinjol, mungkin dia nggak utang kartu kredit, tapi pay later-nya ya tolong. Aku udah ketemu kasus nih kemarin dibahas di grupnya trainer di kantor aku. Ada coffee shop yang nawarin pay later 12 bulan untuk beli kopi. Info. Bang, tadi ini kopinya nggak dicicil kan? Aku udah pulang dari sini 12 bulan kemudian belum lunas. Kan gak masuk akal ya. Tapi saking dia FOMO-nya, dan ini benar-benar coffee shop yang mahal gitu, yang satu kopinya 65.000. Kebayang gak sih orang yang punya budget 100.000 hangout sama teman-temannya yang budget sehariannya 200.000. Minum kopi 60.000 kan beda dong efeknya sama yang budgetnya cuma 100.000, nanti gak bisa pulang dia. Di pay laterin dulu minum kopinya demi bisa hangout sama teman-temannya. Yang kayak gini nih yang bahaya gitu. Jadi jangan sampai self rewardnya juga ngadalin diri sendiri. Bikinlah rekening self reward. Jadi kalau sekali-sekali harus pergi ke coffee shop yang menurut kamu mahal, ada uangnya tapi nggak dari mingguan, nggak dari harian kamu, dari si tabungan self reward tadi. Jadi benar-benar harus dipos-posin masing-masing ya, supaya nggak mengganggu bagian-bagian yang lain ya. Tau nggak yang dibutuhin apa berarti? Jujur sama diri sendiri. Nggak ada lulu, stop bohong sama diri sendiri. Dan itu susah ngasih taunya karena yang tahu kan kita sendiri ya. Iya. Orang lain nggak tahu kita lagi bohong sama diri sendiri kan gitu. Pernah nggak nanya, ini bener nggak sih? Aku tuh bener nggak sih ini gitu. Dengan cara begitu, kalau kita jujur sama diri sendiri, kita kenal diri kita sendiri, kita berhenti ngabisin uang yang nggak perlu. Kita akan ngabisin uang karena kita seneng, bener-bener seneng, tapi uangnya ada, bukan pakai dicicil-cicil. Cicilan tuh buat cicil rumah, cicil mobil gitu loh, nggak usah cicil kopi. Aku mau nanya lagi deh, tadi kan kita udah bahas mengenai ya banyak dimensi lah kayak tabungan, investasi, biaya hidup. Ini kan ada dimensi lain lagi nih Teh, mengenai proteksi nih Teh. Yes.
Itu seberapa penting menurut Tewina? Ya ini banyak yang lupa. Jadi orang tuh kalau ngomongin keuangan, topik yang seru, yang hits, yang kita kasih makan di Instagram sama TikTok adalah investasi. Padahal kalau kita bangun rumah, investasi itu kalau di gambaran aku tuh kayak rumahnya lantai 1 sama lantai 2 gitu ya. Si proteksi itu atapnya. Mau rumahnya sebagus apa, nggak ada atap ya abis rumahnya kan. Kepanasan, kehujanan, jadi nggak bisa. Jadi semua orang itu kalau bangun keuangan itu kayak ngebangun rumah harus ada atapnya. Nah atap ini adalah proteksi. Jadi yang sering kelewat kalau belajar keuangan adalah belajar tentang proteksi. Proteksi itu paling tidak ada 3. Ada proteksi kesehatan, proteksi jiwa, sama proteksi aset. Nah, proteksi kesehatan yang buat aku semua orang tanpa kecuali harus punya proteksi kesehatan. Terutama kalau kamu umurnya masih muda banget, di 20, 24 gitu ya. Tolong periksa. Jadi gini, kebanyakan orang kalau masih anak-anak itu ikut proteksi orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya karyawan, maka dari kantor orang tuanya itu akan ada BPJS Kesehatan sama asuransi kesehatan dari kantornya. Tahukah kamu waktu kamu umurnya lewat dari 21, BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatannya mungkin akan otomatis lepas dari kamu. Karena kamu sudah dianggap orang dewasa. Jadi aku ketemu kasus-kasus keluarga yang anaknya masih tinggal sama dia, belum lulus kuliah, nggak ada asuransi kesehatannya. Wah gawat ini aku bilang. Jadi please terutama buat orang tua yang umurnya di atas 45, anaknya udah umur 20-an, atau kalian yang sekarang umurnya 20, 21 sampai 24, periksa dari kantor orang tua kamu masih ada coverage apa enggak. Nomor 1 levelnya adalah punya BPJS Kesehatan dulu. Yang kedua adalah punya asuransi kesehatan dari kantor tempat kita kerja. Sehingga yang belum pada kerja mungkin perlu beli dulu untuk dirinya sendiri. Dari situ baru kita memerhatikan dari BPJS sama asuransi kesehatan udah ada, next kita memerhatikan asuransi jiwa. Nah, ini yang menurut aku leveling yang orang sering lupa, kesehatan, jiwa, sama aset. Gitu. Berarti sama pentingnya dengan tadi instrumen-instrumen yang lain ya? Sama pentingnya. Bahkan di banyak kasus kita minta orang asuransi kesehatan dulu atau BPJS Kesehatan dulu deh. Kalau asuransi kesehatan mahal, BPJS Kesehatan dulu deh, iuran dulu deh dibayarin. Supaya jangan sampai dia udah sibuk kumpulin dan investasi, giliran sakit, semua hasil dia ngumpulin itu harus dicairin. Gara-gara dia nggak punya BPJS Kesehatan atau nggak punya asuransi kesehatan gitu. Jadi jangan sampai asuransi ini kelewat. Orang juga suka lupa asuransi mobil, ingat rumah enggak gitu kan ya. Kalau mobil kan ingat, wah kesodok motor, wow ada asuransinya aman gitu. Rumah dia lupa karena nggak lihat rumah kebakaran kan gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk memastikan literasi kita tentang insurance juga diperbaiki, tapi praktiknya dibeli juga asuransinya. Dan kayaknya banyak juga sih kayaknya masyarakat kita tuh kayaknya masih belum bingung mengenai proteksi asuransi. Jadi gini, pola berpikirnya tuh gini, kalau aku naruh uang di bank, taruh di deposito itu uang aku. Bener kan? Kalau aku taruh uang di saham, di pasar modal, beli saham nih, itu uang aku. Jadi orang tuh berpikir ketika kita setorin uang ke perusahaan asuransi, itu uang aku. Padahal enggak, itu kayak lagi beli kopi nih. Aku beli kopinya ya. Jasa kopinya adalah membuat aku bangun pagi ini. Nah, si insurance ini adalah kita lagi beli jasanya dia untuk melindungi. Kita mau pasang atap di rumah keuangan kita. Sehingga aku selalu bilang sama orang-orang jangan berpikir beli asuransi itu lagi investasi. Beli asuransi itu adalah membeli perlindungan, lagi transfer resiko, atau kalau insurance yang syariah lagi iuran untuk kalau ada susah bisa dipakai sama-sama gitu. Jadi please berhenti berpikir kita kehilangan uang kalau kita beli asuransi. Ketika kita beli asuransi kita sedang membeli jasa perlindungannya. Supaya apa? Supaya uang yang lagi kita kumpulin nggak harus dicairin kalau kita lagi ada masalah gitu. Jadi mari pastikan rencana keuangan itu lengkap dengan asuransinya. Kalau strategi Tewina nih, kan Tewina juga pasti punya proteksi kan? Aset Tewina ada? Aset ada. Nah itu strategi Tewina untuk membaginya dari segi finansialnya Tewina tuh kayak gimana? Kalau untuk asuransi aset kayak mobil sama rumah, terus terang angkanya tuh nggak besar. Jadi ya dari cash flow tahunan tuh kebayar aja. Jadi apa ya, nggak jadi beban sama sekali. Orang suka takut bayar asuransi jadi mahal. Jiwa sama kesehatan memang asuransinya cukup mahal menurut aku. Dan setelah pandemi asuransi kesehatan tuh preminya naik 3 kali lipat sepengetahuan aku ya. Tapi kalau asuransi aset enggak loh. Jadi harusnya ketika kita sudah mampu beli mobil, sudah mampu beli rumah walaupun pakai cicilan, membayarkan proteksi rumah sama mobilnya itu bukan sesuatu yang memberatkan.
negligible, motong dari bonus sama THR atau nabung setiap bulan cuman beberapa puluh ribu dalam sebulan dikali sekian bulan kebayar kok beli asuransinya. Jadi nggak butuh strategi yang berat-berat. Kalau untuk asuransi kesehatan, kalau untuk asuransi jiwa memang butuh perhitungan. Aku ngitungnya tuh gini, penghasilan seseorang dikali 12 bulan plus bonus sama THR-nya anggaplah sekali-sekali gitu, berarti 14 kali gaji bulanan orang ini harusnya mampu membayarkan premi asuransi kesehatan dan jiwa sekitar 10% atau 20% dari total penghasilan dia dalam setahun. Jadi kalau orang itu penghasilan 10 juta kali 14 itu kan berarti 140 juta ya. Maka orang ini harusnya mampu bayar paling enggak 14 juta dalam setahun buat bayar premi asuransi kesehatan sama jiwa. Kalau yang asuransi generalnya mobil sama rumah, buat aku nggak usah dihitung terlalu complicated kok, angkanya nggak besar. Dari gaji bulanan juga kebayar, aku yakin. At least THR pun juga udah bisa. THR pun kebayar, jadi nggak membutuhkan strategi yang terlalu complicated sehingga nggak ada alasan harusnya kalau mobil sama rumah sih harus terasuransikan. Dan apalagi mobil tuh kayaknya perlu ya di Jakarta. Perlu banget, dan orang yang punya mobil dan udah ngerasain manfaatnya pasti pada pakai kok. Orang yang udah pernah ngerasain pasti pada punya. Di Jakarta kan kita nggak tahu ya. Kita oke nyetirnya kita aman, cuma malah disengajain beli asuransi buat mobilnya kalau orang di Jakarta udah pasti. Jadi jangan sampai yang di luar Jakarta ketinggalan zaman ya. Harus juga punya asuransi mobilnya. Kalau Tewina ada strategi nggak Teh? Cara menilai asuransi ini tuh pas atau kemahalan buat Tewina atau Tewina kayaknya butuhnya ini gitu. Tadi terutama adalah kemampuan bayar premi. Kemampuan bayar premi, karena beli asuransi itu nggak sekali dua kali, tapi terus menerus sepanjang hayat tuh bayar terus asuransinya. Maka yang harus dihitung adalah tadi yang aku bilang 14 kali penghasilan bulanan dikalikan 10-20% dari gaji yang disetahunkan tadi, itulah kemampuan kita bayar premi. Jadi seharusnya bayar asuransi itu tidak terlalu memberatkan kita, karena dalam perhitungan pun nggak melebihi 20% dari total gaji kita dalam 1 tahun gitu. Itu satu. Yang kedua adalah proses klaim sih menurut aku. Proses klaim ini menjadi sangat penting karena yang paling penting dari asuransi kan adalah dia bisa dibayarkan ya. Jadi kalau aku sih selalu ngitung dan cari tahu proses klaimnya seperti apa, cari testimoni-testimoni, dan ada beberapa asuransi yang memang secara digital tuh udah mudah, prosesnya gampang dia ngerjainnya, nggak harus ketemu orang, tinggal klik terus beres gitu. Asuransi kendaraan juga udah pernah kita cobain yang modelnya memang benar-benar tinggal submit foto-fotonya, terus nanti prosesnya pun dengan gampang, terus nanti tinggal dijodohkan sama bengkel yang mesti beresin bocel-bocel mobilnya misalnya kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit untuk memilih. Pertama aku dari kemampuan bayar preminya, yang kedua adalah dari pelayanannya ya. Jadi akhirnya menurut aku yang membedakan perusahaan asuransi sekarang bukan soal harga, karena harga mah mirip-mirip, tapi pelayanannya, proses bayar klaimnya gimana. Jadi memang persaingannya bagus nih kalau buat perusahaan asuransi, karena semakin dia bagus pelayanan, semakin orang nempel sama dia. Betul. Gitu. Kalau aku tadi kan Teteh udah cerita banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari Indonesia tuh ujung ke ujung gitu Teh. Pernah nggak sih ada cerita mengenai orang yang akhirnya sebenarnya udah kayak secure banget nih, aman banget hidupnya, tapi karena satu kesalahan tuh dia akhirnya langsung jatuh gitu, mungkin karena nggak punya asuransi kah, atau ternyata ada masalah? Aku pernah. Gitu. Ini baru nih, ada satu cerita baru, dan ini lagi aku tulis di buku aku ya. Bukunya belum terbit guys, jadi tolong sabar. Tapi aku bawa hari ini buat kalian. Yes. Jadi mana ya bukunya? Ntar kita cari di sini ya. Boleh Teh. Tunggu. Dapat duluan guys, maaf ya. Dapat duluan guys. OTW aman finansial. Ada dua. Pas dapat 2. Ini dia bukunya. Terima kasih banyak Tewina. Belajar finansial bareng semua, ini baru mock-up ya, belum jadi, dan ini nggak sengaja bawanya ke sini hari ini. Rilisnya tahun ini Teh? Rilisnya kayaknya Januari belum jadi soalnya. Aku segera baru tulis diburu, baru teman-teman. jadi 40%-nya. Ada beberapa topik asuransi yang aku bahas di situ. Contohnya nih, ada orang yang jadi pertanyaannya itu adalah kapan seorang karyawan perlu beli asuransi tambahan. Dulu aku bilang nggak perlu. Karena menurut aku kalau orang zaman dulu itu kerja di satu perusahaan 10 tahun, pindah terus kerja lagi di perusahaan lain 15 tahun, maka tidak ada periode di mana dia tidak tercover asuransi dari kantor. Dan terus terang aja, asuransi dari kantor tuh biasanya lebih bagus daripada asuransi yang mampu kita beli sendiri kan. Jadi ngapain lo beli asuransi? Karena lo beli asuransi lo nggak perlu
nggak akan pernah klaim karena kalau sakit lu pasti pakai dari kantor gitu. Dulu aku berpikir kayak gitu. Kemudian ada kejadian nih, ada teman aku yang setelah kerja bertahun-tahun di perusahaan dan fasilitasnya perusahaan minyak ya. Oke. Jadi nggak ada asuransi yang bisa ngalahin ini dong. Apa aja di vitamin reimburse, bersihin kotoran kuping anak aja di reimburse gitu ya. Tapi kemudian setelah kerja 20 tahun, dia pindah. Dia kerja, pindah ke perusahaan lain yang ternyata dia tahun pertama statusnya konsultan. Berarti tahun pertama dia kerja di perusahaan itu sebelum resmi jadi karyawan tetap, satu keluarga nggak ada asuransinya. Wah. Barulah dia harus cari asuransi baru. Nah, baru deh itu. Dan umurnya udah di atas 40. Kalau umurnya udah di atas 40, mohon maaf bude-bude ekor semuanya, udah biasanya, ya sebenarnya di bawah 40 pun mungkin terjadi ya. Ada penyakit-penyakit yang asuransi udah gak mau cover. Nah, ini yang menurut aku jadinya jangan dianggap remeh soal punya asuransi ini. Semudah mungkin bahkan belum kerja pun, bahkan kalau memang masih anak-anak sekalipun, kalau memang ada dananya, hitungan bayar preminya mampu, diupayakan. Minimum BPJS Kesehatan, tapi kalau ternyata memang punya kemampuan lebih, belilah asuransi kesehatan tambahan. Jadi ini orang karirnya bagus banget dong yuk. Director level, rumahnya juga udah lunas kan, umur di atas 45 dia rumah udah lunas, anak-anak udah kuliah. Jreng, hari itu dia bingung. Win, gue gak punya asuransi kesehatan gitu. Kalang kabut kita cari asuransi kesehatan dan waktu tes ternyata memang udah ada kondisi-kondisi yang dia udah nggak bisa di cover gitu. Isu kayak gini nih nggak sekali dua kali aku ketemu. Jadi tolong pastikan kita tidak pernah ada dalam posisi tidak tercover. Gampang lah ntar enggak. Ya itu karena kita secara budaya tidak berencana ya. Jadi nggak kepikir skenario buruk karena kalau masalah kita bisa minta tolong. Nggak bisa kalau ini nggak bisa minta tolong. Jadi mari kita nyiapin asuransi kesehatan ya. Selagi mampu, selagi sehat. Karena segitu pentingnya juga ya posisi asuransi. Segitu pentingnya, iya. Seru banget nih yuk. Rasanya tuh kayak waktunya nggak mau dipotong, mau lanjut terus. Cuman kita keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Wina sharingnya. Semoga kita punya waktu lain lagi supaya bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak ilmunya Teh Wina. Ayo mau disampaikan. Nanti kalau udah rilis resmi boleh dikabarin lagi. Ya nanti kabarin lagi, balik lagi ke sini ya. Oke. Terima kasih Teh Wina. Dadah teman-teman. Terima kasih.